bentar aku cek dulu. Iya sekarang. Iya, kita sore ini ada kegiatan bersih-bersih tahu. Iya. Serius. Iya, jadi kan kita ini lagi azan nih. Nanti habis azan kita bersih-bersih ya. Oke lah kalau gitu siap. Kita sholat dulu kalau gitu ya. Ya, oke. Sore ya. Oke. Put, kamu sore mana? Kita sore ini ada kegiatan bersih-bersih loh. iya? Iya, nanti sore loh. Oh iya, ayo gimana? Iya. Nanti kamu ajakin Adel juga ya, jangan lupa. Siap. Pacar Adel ya. Aku mau masuk kamar dulu ya. Adel. Del, hari ini ada kegiatan bersih-bersih yuk, ikut yuk. Oke. Udah siap nih. Ya, ayo. Kita mau bersih-bersih. Put, Del. Ya. Ayo, Yuk, bersih. udah siap nih, yuk. Di sini kita nyiram tanaman yuk, Del. Yuk. Kita kan udah selesai nih beres-beres. Ini capek nggak sih? Kenapa? Bukan parah. Apa sih minum? Boleh. Kayaknya green ya. Aja sih kalau menurut aku Aja. iya. Sekarang nanti ya. Ya. Udah, aku jalan sekarang ya. Bu. Ya. Udah. Yang lama. Oke. Motor Paji kenapa? Tahu tadi di jalanku gak enak bawaannya kemes kayaknya. Mau dipompa dulu nggak? Aku punya pompa. Boleh masuk dulu sini. Gue masuk aja. Iya, boleh. Ada pompanya nggak? Ada. Ntar aku ambilin. Minjem pompa dulu ya. Iya, boleh. Mana gembes. Coba dipompa dulu. Wis yang di. Jangan lupa sih. Haus banget. Tahu lama nih Cik Adri. Minumannya dateng. Iya. Eh. Ini es apa? Es jeruk ya? Dede. Terima kasih. Makasih ya. Makasih ya, tapi udah bersih-bersih. Ya kan? Sama-sama. Besok jangan lupa ya. Hari ini belajar, besok kan mau presentasi multimedia. Dadah guys. Ya. Makasih ya semuanya. Aku ke dalam dulu ya. Ya. Nah, setelah melihat
beberapa rangkaian video yang ditayangkan, apa nih yang ada di pikiran teman-teman? Kira-kira kita akan mempelajari apa ya? Apakah dari teman-teman ada yang tahu? Terlihat pada video tadi terdapat beberapa fenomena, di antaranya orang menyiram tanaman, orang membersihkan kaca, dan juga orang memompa ban motor. Jadi, dari fenomena yang kita lihat dari video tadi, kita akan mempelajari materi mengenai fluida. Di mana fluida atau zat cair merupakan segala jenis zat yang dapat mengalir dalam wujud gas maupun cairan. Fluida ini memiliki kemampuan mengalir dan memiliki sifat fleksibel atau dapat dibilang mampu untuk mengikuti bentuk dari wadah yang ditempatinya. Kemudian berdasarkan pergerakannya, fluida sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada fluida statis dan yang kedua ada fluida dinamis. Coba teman-teman amati daun yang ada di atas air itu. Kira-kira mengapa daun tersebut tidak tenggelam? Coba teman-teman perhatikan kembali. Di sini terdapat kolam yang berisi air, kemudian terdapat daun yang terapung di dalamnya. Kira-kira apa ya penyebabnya? Sebelumnya teman-teman sudah pernah dengar belum mengenai hukum Archimedes? Hukum Archimedes. Apa sih itu hukum Archimedes? Hukum Archimedes menjelaskan hubungan antara gaya berat dan gaya ke atas atau gaya apung pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam fluida. Adapun bunyi hukum Archimedes yaitu suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindah oleh benda tersebut. Selanjutnya ada macam-macam keadaan benda saat berada dalam fluida, yaitu ada 3. Yang pertama benda tenggelam, yang kedua benda melayang, dan yang ketiga benda terapung. Lalu, kira-kira fenomena daun tadi termasuk dalam benda yang mana ya? Iya betul, jadi fenomena tadi termasuk ke dalam benda terapung ya teman-teman. Di mana fenomena daun terapung itu terjadi karena massa jenis fluida lebih besar dari massa jenis daunnya. Dan fenomena tersebut termasuk ke dalam fenomena hukum Archimedes. Nah, coba teman-teman perhatikan. Kira-kira apa hubungan fenomena ini dengan materi yang kita bahas? Oh iya, apakah sebelumnya teman-teman sudah pernah membaca materi tentang hukum Pascal? Iya, hukum Pascal. Hukum Pascal merupakan hukum yang menjelaskan bahwa dari adanya tekanan yang diberikan pada fluida statis di dalam ruang tertutup, nantinya akan diteruskan ke segala arah, yang tentu saja dengan tekanan yang sama kuatnya. Adapun bunyi hukum Pascal yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Adapun rumus hukum Pascal yaitu P sama dengan F per A, di mana P sama dengan tekanan, F sama dengan gaya, dan A sama dengan luas. Jadi, berdasarkan penjelasan dapat disimpulkan bahwa fenomena tersebut masuk dalam penerapan hukum Pascal, di mana tekanan yang diberikan pada ruang tertutup atau ban akan diteruskan ke segala ruang ban sehingga ban dapat terisi angin secara keseluruhan.
coba perhatikan. Perlu diketahui bahwa peristiwa sederhana ini berkaitan dengan materi tekanan hidrostatis, di mana tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Dapat dikatakan juga bahwa setiap zat cair akan memberikan tekanan tertentu tergantung dari kedalamannya. Kemudian, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tekanan hidrostatis. Faktor tersebut yaitu yang pertama ada massa jenis zat cair, yang kedua kedalaman zat cair, dan yang ketiga ada percepatan gravitasi. Adapun di sini rumus tekanan hidrostatis yaitu P sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana P sama dengan tekanan hidrostatis, G sama dengan percepatan gravitasi, H sama dengan kedalaman, dan Rho sama dengan massa jenis cairan. Jadi, semakin besar jarak titik ukur dengan permukaan air, maka akan semakin besar tekanan hidrostatis pada titik tersebut. Hal ini selaras dengan percobaan yang telah dilakukan sebelumnya, di mana air yang keluar dari bagian bawah pot akan mengalir deras karena siraman air dari atas dapat menambah besarnya nilai ketinggian pada fluida. Berdasarkan materi yang dijelaskan, jadi dari fenomena tadi dapat disimpulkan bahwa semakin besar tekanan, maka aliran air yang keluar dari pot juga akan semakin besar. Oke teman-teman, jadi dari ketiga fenomena tadi seperti daun mengapung, orang memompa ban motor, dan juga pot yang diberi air, itu termasuk ke dalam fluida statis. Nah, di mana fluida statis merupakan fluida yang diam atau fluida yang bergerak tanpa ada perbedaan kecepatan antar partikel fluida. Fluida ini tidak memiliki tegangan geser, sehingga setiap gaya yang dikembangkan hanya karena tegangan normal, yaitu tekanan. Coba sama-sama kita perhatikan. Seperti pembahasan sebelumnya, fenomena ini juga ada kaitannya dengan materi fluida, yakni kontinuitas. Kontinuitas. Persamaan kontinuitas merupakan sebuah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida pada tempat yang berbeda. Selanjutnya, pada persamaan kontinuitas dijelaskan bahwa jika terdapat fluida yang bermassa masuk ke dalam sebuah penampang, kemudian fluida akan keluar di ujung penampang yang lain, namun massanya berbeda. Adapun rumus persamaan kontinuitas berbunyi, perkalian luas penampang dan kecepatan fluida air adalah konstan, sehingga A1V1 sama dengan A2V2 sama dengan konstan, di mana A1 sama dengan luas penampang pertama, A2 sama dengan luas penampang kedua, V1 sama dengan kecepatan aliran fluida pertama, dan V2 sama dengan kecepatan aliran fluida kedua. Nah, hubungannya dengan fenomena tadi yaitu ketika kita menekan ujung selang, sebenarnya kita sedang mempersempit luas permukaannya. Sehingga berdasarkan persamaan kontinuitas yang sudah kita pelajari sebelumnya, semakin kecil luas penampang, maka semakin besar kecepatan fluida yang melewatinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manfaat dari memberi tekanan pada ujung selang, yaitu untuk mempersempit ujung selang agar laju air dapat mengalir semakin besar.
Sesuai dengan yang kita lihat, bahwa semprotan tersebut diberi suatu tekanan yang berhubungan dengan hukum Bernoulli. Di mana hukum Bernoulli merupakan hukum fisika yang membahas mengenai hubungan antara tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik aliran fluida dengan massa jenisnya. Adapun bunyi hukum Bernoulli yaitu jumlah dari tekanan serta energi kinetik dan energi potensial tiap volume yang berada di setiap titik aliran fluida adalah sama. Oh iya teman-teman, ada informasi yang harus kalian tahu nih. Jadi, hukum Bernoulli ini diturunkan dari hukum kekekalan energi mekanik. Di mana EM sama dengan EP plus EK. Dan EM sama dengan MGH plus setengah MV kuadrat. Berdasarkan rumus kekekalan energi mekanik tersebut, ketika dihubungkan dengan tekanan, maka akan berlaku tekanan plus EK plus EP sama dengan konstan. Sehingga muncullah persamaan hukum Bernoulli seperti yang ada pada layar. Di mana P1 sama dengan tekanan pada ujung pipa 1, P2 sama dengan tekanan pada ujung pipa 2, V1 sama dengan kecepatan aliran fluida pada pipa 1, V2 sama dengan kecepatan aliran fluida pada pipa 2, G sama dengan percepatan gravitasi, H1 sama dengan ketinggian penampang pipa 1, H2 sama dengan ketinggian penampang pipa 2. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semprotan tersebut dapat mengeluarkan cairan dengan sangat cepat karena tekanan fluida yang ada di dalamnya lebih kecil. Sesuai dengan prinsip fluida, di mana semakin cepat aliran fluida, maka tekanan fluida menjadi lebih kecil. Dan sebaliknya, jika semakin kecil aliran fluida, maka tekanan fluida menjadi lebih besar. Nah, kedua fenomena yang kita pelajari tadi itu termasuk ke dalam penerapan fluida dinamis, teman-teman. Di mana fluida dinamis adalah fluida baik berupa zat cair atau gas yang bergerak. Fluida ini bergerak secara konstan dan tidak mengalami perubahan volume di dalamnya. Oke teman-teman, mungkin untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini ya. Jangan lupa teman-teman harus mengerjakan tes formatif yang ada di link quizzes berikut. Berikut linknya. Selamat mengerjakan. See you!